Ya, saudara sekalian, kali ini saya bicara tentang guru-guru palsu ya, nabi palsu, pengajar sesat yang akhir-akhir ini muncul semakin marak ya, semakin berani mereka muncul di jagat raya Indonesia ini, atau termasuk di medsos dan sebagainya, di YouTube. Dan saudara tidak perlu heran karena para guru palsu itu, nabi-nabi palsu itu, pengajar sesat itu memang muncul dari dalam gereja Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam surat Petrus, dalam 2 Petrus 2 ayat 1, di sana Petrus memberikan pernyataan bahwa akan muncul ya guru-guru palsu atau nabi palsu di tengah-tengah kamu yang akan memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan kamu. Itu Petrus sudah bicarakan ribuan tahun yang lalu, juga Yohanes. Lalu kemudian kalau sudah melihat dalam Matius pasal 7 ayat 15, di sana ditekankan bahwa kita harus waspada. Yesus mengatakan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan muncul, dan mereka itu menyamar sebagai domba ya, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, yang pertama yang saudara harus perhatikan bahwa nabi palsu atau guru palsu itu bukan muncul dari luar gereja. Bukan, mereka ada di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja-gereja mainstream, bahkan yang gereja-gereja yang ortodoks, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, yang alkitabiah. Mereka hadir di sana, muncul di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Kristen, tapi mereka sebetulnya adalah guru-guru palsu. Mereka sengaja nyamar menjadi domba, tapi sebetulnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi mereka muncul di tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan menyampaikan ajaran-ajaran yang palsu. Ini yang perlu saudara sadari. Jadi saudara tidak usah kaget dengan kemunculan mereka. Kalau saudara melihat di mana-mana itu bidat-bidat Oneness itu mulai menampakkan jati diri mereka yang sesungguhnya, padahal mereka adalah pengajar sesat, tapi tetap berada dalam gereja-gereja yang mainstream, yang mengakui doktrin Allah Tritunggal misalnya. Mereka muncul di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kamu mau mengajar sesat, misalnya, kamu mengajarkan Yesus bukan juru selamat yang sejati. Juru selamat itu hanyalah Yahweh, seorang diri, kemudian Yesus itu hanya sekedar PLT, pelaksana tugas daripada Yahweh, sebagai juru selamat ya, mati di atas kayu salib bagi dosa manusia, tapi dia hanya sekedar PLT. Juru selamat yang orisinil, yang sesungguhnya itu adalah Yahweh seorang diri. Ini ajaran sesat, karena Alkitab tidak menyatakan begitu. Yesus justru dinyatakan sebagai satu-satunya juru selamat ya, satu-satunya pengantara antara manusia dengan Bapa, satu-satunya jalan ke surga, Yohanes 14 ayat 6, sehingga dia satu-satunya juru selamat. Lalu mengapa Yahweh juru selamat juga dikatakan di PL? Karena Yesus adalah Yahweh. Jadi tidak ada yang salah. Kalau perjanjian lama mengatakan Yahweh adalah satu-satunya juru selamat, Yesus pun adalah juru selamat, ternyata bahkan satu-satunya juru selamat kepada Bapa, kepada sorga, maka Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Jadi cara mengharmoniskan Alkitab seperti itu ya. Bukan seperti orang-orang Unitarian yang ngawur ya. Kemudian kalau kamu mengakui bahwa Yesus bukan Allah, bukan Allah yang sejati, Allah yang lebih rendah daripada Bapa, Allah yang nomor 2, lalu Roh Kudus itu adalah nomor 3, jadi ada hierarki, ada subordinasi di antara ketiganya, maka kamu sesat. Kamu adalah pengajar sesat. Lalu kalau kamu menolak Trinitas, doktrin Allah Tritunggal yang diajarkan dalam Alkitab, berarti kamu juga penyesat. Kamu juga penyesat. Dan sebaiknya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ngajar sesat, seperti beberapa poin yang saya berikan contoh itu, sebaiknya kamu keluar saja daripada gereja mainstream. Jangan bertahan di dalam gereja-gereja yang mengajarkan Trinitas, yang mengajarkan Tritunggal. Angkat kaki segera dari gereja itu dan kamu buat atau bergabung dengan gereja-gereja lain yang seasas dengan kamu. Kalau kamu Oneness, ngajar Oneness, berpaham Oneness, silakan bergabung dengan gereja-gereja Oneness. Di Indonesia sudah ada gereja-gereja Oneness. Silakan gabung dengan mereka, membentuk komunitas secara bersama-sama, ajarlah pengajaran kalian di gereja itu. Tak apa-apa, silakan. Kita sebagai orang Trinitarian yang percaya doktrin Allah Tritunggal, tidak masalah. Kalau kalian sudah bergabung dengan gereja yang seasas dengan kalian,
no problem. Silakan ajarkan ajaran itu di gereja tersebut. Tapi jangan coba-coba mengajar oneness di dalam gereja GBI misalnya. Kamu mau mengajar oneness di dalam gereja Protestan misalnya. Jangan coba-coba. Ya. Silakan keluar dari sana dan bergabung dengan gereja yang seasas, atau kamu bentuk gereja sendiri. Nah, mengapa bidat itu harus berkumpul di satu tempat, di satu komunitas yang sama, dan memberikan pengajaran di tempat di mana sinodenya atau gerejanya itu memang berasaskan demikian? Mengapa demikian? Pertama, supaya kalian tidak mengotori gereja atau sinode yang Trinitarian, yang mengajarkan doktrin Allah Tritunggal misalnya. Supaya kamu tidak mengotori gereja itu atau mencemari gereja tersebut. Kalau kamu masih bercokol di dalam gereja yang Trinitarian, maka bukan saja kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri sebagai seorang yang ternyata tidak setuju dengan pandangan gereja-gereja yang Trinitarian, tapi kamu juga sudah mencemari gereja itu. Karena asasnya tidak seasas lagi dengan kamu. Ya, sinode yang menganut Trinitarianisme itu mencantumkan pengakuan iman mereka terhadap hal tersebut. Tapi mengapa kok kamu ada dalam gereja itu, sementara kamu tidak percaya terhadap pengakuan iman atau credo daripada gereja Trinitarianisme? Ya, berarti kamu sedang mencemari atau mengotori gereja yang seharusnya percaya kepada doktrin Allah Tritunggal, tapi gara-gara kamu ada dalam sinode tersebut, dalam gereja tersebut, akhirnya gereja ini menjadi kotor, dikotori dengan ajaran-ajaran sampahmu itu. Jadi kamu ibarat sedang membuang sampah di dalam gereja yang sudah bersih, yang alkitabiah. Kamu buang sampah di sana. Jadi kamu sedang mengotori gereja itu. Sehingga ada baiknya kamu harus keluar dari gereja itu supaya gereja itu tidak menjadi kotor karena ulahmu yang sesat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kamu harus kumpul di dalam satu gereja sinode yang seasas dengan kamu? Karena supaya kalian bisa bebas memberikan ajaranmu, mengajar posisi teologismu secara bebas dan tanpa diganggu oleh siapapun. Tanpa diganggu bukan dalam pengertian bahwa kita para Trinitarian tidak lagi mengkritisi ajaranmu, tidak. Tanpa diganggu dalam pengertian bahwa kalau kalian sudah ada dalam gereja yang berasaskan oneness atau Unitarian, ada dalam sinode tersebut, silakan, kalian bebas. Dalam pengertian kita tidak akan mencampuri, mengganggu, mengintervensi kalian supaya kalian tutup saja gerejamu. Tidak seperti itu ya. Kita tidak akan memberikan ancaman untuk kalian tutup gereja atau berhenti berkhotbah, tidak. Karena apa? Karena kalian sudah dalam gereja yang berasaskan demikian, dalam sinode yang berasaskan oneness, yang berasaskan Unitarian misalnya. Tidak apa-apa, jadi kita tidak melarang kalian. Silakan ngomong sepuasnya karena kalian ada dalam gereja itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengkritisi. Kita tetap bisa mengkritisi. Ya, itu yang kedua. Dan ketiga, mengapa kalian harus ada di satu tempat yang seasas dengan teman-teman kalian? Itu untuk menunjukkan bahwa kalian itu tidak plan-plan, tidak abu-abu. Jadi mbok ia tegas sedikit. Kalau kamu berposisi oneness, silakan tegaskan posisimu dan jangan bergabung dengan gereja-gereja yang Trinitarian. Kalau kamu berposisi Unitarian, tidak mengakui Yesus adalah Allah, silakan keluar dari gereja Trinitarian yang tidak seasas dengan kamu. Jadi maksudnya tunjukkan jati dirimu yang tegas, posisimu yang tegas itu kamu ada di mana. Kalau kamu percaya oneness, keluar dari gereja-gereja Trinitarian. Kalau kamu percaya Unitarian, keluar dari gereja-gereja Trinitarian. Itu supaya kamu bisa disebut sebagai seorang kesatria. Bisa memproklamirkan dirimu secara jelas, menyatakan dirimu secara jelas, bukan abu-abu. Jangan menganut teologi abu-abu, pelin-pelan, jangan seperti itu. Tapi tegaskan dirimu, nyatakan posisimu yang sebenarnya, dan keluar dari gereja-gereja Trinitarian. Nah, saya ada seorang teman ya, dia adalah teman saya pernah bergereja bersama-sama dengan dia di Gereja Bethel Indonesia dulu. Kemudian ternyata dia sudah dijadikan gembala sidang di sebuah Gereja Bethel Indonesia di tempat tertentu. Tapi kemudian yang terjadi adalah apa? Ternyata dia mempunyai pengajaran, ini pengajaran pribadi dia ya,
mempunyai pengajaran yang sama dengan pendeta Dr. R. Susabdono. Oke, sudah tahu sendiri ya, Pak R. Susabdono sudah viral di mana-mana, dan saya tidak perlu merinci secara detail bagaimana ajarannya, karena Pak R. Sus mengajarkan Yesus bukan juru selamat sejati, Yesus bukan Allah yang sejati, Allah yang lebih rendah daripada Bapa. Lalu R. Susabdono menolak doktrin Allah Tritunggal, mengatakan bahwa Logos itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan pribadi, dan itu didukung sepenuhnya oleh teman saya itu. Tapi yang menjadi keanehan di sini adalah dia tetap berada di dalam gereja Bethel Indonesia. Dia tetap berada dalam gereja Bethel Indonesia. Mengapa demikian? Ya, jadi saya sudah mengkritisi dia dan sudah menyatakan supaya dia keluar saja dari GBI. Saya sudah menyarankan demikian kepada dia, dan saya melihat dia tetap ngotot untuk berada di GBI. Kenapa Anda tetap ngotot berada di GBI sementara pengajaran Anda sendiri atau pemahaman pribadi Anda, memang dia mengatakan dia tidak pernah mengajarkan di dalam jemaat gereja GBI di mana dia menggembalakan di sana. Tapi memang mungkin dalam 1, 2 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali engkau tidak mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Pak R. Susabdono. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa selamanya engkau tidak akan mengajarkan seperti yang diajarkan oleh pendeta Sabdono di dalam gerejamu di GBI itu? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada jaminan yang mutlak terhadap hal tersebut. Kalau Anda sudah percaya bahwa Yesus itu bukan Allah yang sejati, Yesus bukan juru selamat sejati, Yesus itu bukan Logos, mulanya Logos itu bukan pribadi seperti yang diajarkan oleh Pak R. Susabdono. Kalau Anda percaya demikian, maka mustahil kalau Anda tidak mengajarkan itu kepada orang-orang lain. Mustahil bagi saya. Tidak mungkin. Pasti akan diajarkan. Entah kapan itu, pasti akan muncul dalam pengajaran-pengajaran, termasuk dalam gereja GBI. Kenapa? Karena posisi Anda secara pribadi demikian. Kalau tetap bertahan di GBI, itu menunjukkan Anda seorang pelin-pelan. Orang yang tidak tegas, orang yang abu-abu, bukan kesatria. Saya sudah beritahu kepada dia, jadilah seorang kesatria yang berani mengakui posisi yang sebenarnya. Ya, kalau tetap bercokol di GBI, berarti Anda pelin-pelan. Anda mau cari apa di GBI? Sementara GBI, sinode GBI, kredo GBI itu bertentangan dengan pemahaman pribadi Anda. Jadi mengapa tetap bercokol di GBI? Apa yang Anda cari di GBI? Itu tanda tanya besar ya. Saya tidak akan menghakimi lebih lanjut, lebih detail, tapi yang bisa menjawab apa yang Anda cari di GBI, yang pengajarannya itu Trinitarian, sementara Anda sendiri menolak doktrin Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan Anda setuju dengan pengajaran pendeta Dr. R. Susabdono. Bahkan mendebat orang-orang yang mengkritisi Pak Sabdono, ajaran-ajaran sesat Pak Sabdono. Anda mendebat itu di medsos, di Facebook. Semua terbuka secara publik, bisa dilihat di sana. Jadi, silakan Anda keluar dari GBI, karena memang Anda sudah tidak seposisi lagi dengan GBI. Mungkin dulu Anda terima Tritunggal, tapi sekarang sudah menerima ajaran Pak R. Susabdono yang Anda bangga-banggakan itu. Jadi maka silakan saja keluar dari GBI dan bergabung saja dengan GSKI-nya Pak Sabdono supaya Anda aman, supaya Anda tidak dikatakan sebagai pelin-pelan. Ya, apa yang Anda mau cari di GBI? Coba tanda tanya besar itu ya. Apa yang Anda cari? Jawab sendiri itu. Nah, beberapa tahun yang lalu ada heboh tentang R. Susabdono dan Joshua Tewu. Pak Sabdono jelas menolak Tritunggal itu sejak zaman dulu, bertahun-tahun lalu, bukan baru sekarang. Dulu dia masih mengakui bahwa Logos itu adalah Yesus preinkarnasi, tapi walaupun demikian, dia mengajarkan Logos itu tidak setara dengan Bapa. Logos lebih rendah daripada Bapa, dia hanya bersifat ilahi. Jadi dia sama dengan saksi Yehova. Nah, ketika pengajaran itu sudah terendus oleh GBI, GBI kemudian memberikan tanggapan ajaran Sabdono. Tapi yang bagusnya di sini adalah Sabdono memilih untuk keluar dari GBI. Ini tindakan yang bagus dan keren sekali. Di dalam poin ini saya sangat salut dengan Pak Sabdono yang berani menyatakan jati dirinya sesungguhnya. Karena dia sudah berbeda dengan GBI, maka dia memutuskan untuk keluar dari GBI. Ini suatu hal yang bagus, sehingga GBI tidak perlu memecat Pak Sabdono, dia keluar dengan kesadaran sendiri. Termasuk JT ya, Pendeta Joshua Tewu yang juga ngajar Oneness, ya, yang percaya Allah hanya satu pribadi saja, lalu kemudian yang memutuskan diri untuk keluar dari GBI. Ya, itu tindakan yang bagus, tindakan kesatria dibandingkan dengan orang-orang seperti teman saya tadi,
atau juga ada lagi yang bernama Pendeta Ruben Marpaung, lalu ada juga Pendeta Jerry Elim dari Pantai Costa ya, GPDI. Jadi tindakan Pak Erastus, Pak Joshua Teu yang keluar dari Sinode GBI itu mantap sekali, bagus. Bahkan dulu sempat terendus ya, Pendeta Gilbert Lumoindong itu ngajar Wanes. Kalau sudah perhatikan pengajaran tentang Tritunggal itu terindikasi Wanes memang. Lalu ada beberapa poin lain, tapi ketika mungkin sudah diproses oleh GBI, tapi itu tidak ditemukan, tidak terbukti bahwa Pak Gilbert ngajar Wanes. Seandainya terbukti, nah memang sebaiknya Pak Gilbert keluar dari GBI. Tapi karena menurut Sinode GBI itu tidak terbukti, ya dia tetap ada dalam GBI. Tidak apa-apa. Itu terserah urusan internal pada GBI. Nah, saudara sekalian, setelah kemunculan Erastus Sabdono dan Joshua Teu, kemudian muncul lagi belakangan ini dua orang pendeta, yaitu Pendeta Ruben Marpaung dan Pendeta Jerry Elim. Nah, Pendeta Ruben Marpaung sudah saya kritisi, sudah saya tunjukkan kesesatannya bahwa dia ngajar Wanes, dan saya menyarankan dia untuk keluar saja dari GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh, yang Trinitarian. Tapi karena dia ngotot ya, kemudian dia dipanggil oleh Sinode GBIS untuk diproses, tapi dia rupanya melawan Sinode GBIS. Ketika dipanggil tidak mau manut, tidak mau nurut, sehingga dia dipecat oleh GBIS. Nah, saudara sekalian, akhirnya Pendeta Ruben Marpaung dipecat. Kenapa Pendeta Ruben Marpaung dipecat? Karena dia bandel, nggak mau nurut aturan sinode. Kenapa dia dipecat? Saya mendapatkan 3 poin dari pendeta GBIS teman saya. Kenapa Ruben Marpaung dipecat? Pertama, karena dia melanggar tata gereja. Tata gereja itu adalah peraturan tertulis yang mengikat anggota-anggota gerejanya, di mana aturan yang disusun secara sistematis itu untuk menolong gereja memperhatikan tugas dan panggilan pelayanan di dunia ini. Nah, Pendeta Ruben Marpaung melanggar poin tersebut. Yang kedua, Pendeta Ruben Marpaung itu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran dasar dan pengakuan iman GBIS. Jadi karena Pendeta Ruben Marpaung ngajar Wanes, cuma satu pribadi Allah, itu sudah bertentangan dengan kredonya GBIS, sehingga diputuskan Ruben Marpaung dipecat. Yang ketiga, kenapa Pendeta Marpaung dipecat? Itu karena dia menolak untuk dibina, seperti saya katakan tadi ya. Jadi ketika dia mengajar sesat, kemudian sudah terendus oleh Sinode GBIS, lalu dipanggillah dia, ayo sini kamu menghadap, ya, untuk diproses, untuk diminta klarifikasi. Dia bandel, nggak mau datang kepada sidang sinode yang akan menyidang dia, meminta klarifikasi dan sebagainya. Nah, karena dia bandel dan tidak mau dibina, maka akhirnya Pendeta Ruben Marpaung dipecat. Jadi, Pak Ruben Marpaung bukan hanya bermasalah secara teologis, ngajar sesat, tapi dia bermasalah secara moral, saya kira, atau secara etika dia juga bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada sinode yang ada di atasnya dia, yang membawahi dia. Mestinya sebagai seorang gembala sidang, sebagai pendeta, kamu harus tunduk kepada sinode. Apapun aturan sinode harus kamu tunduk. Ketika kamu dipanggil, kamu harus datang dan ikut aturan. Nah, karena Anda bandel, tidak mau nurut, tidak mau manut, itu membuktikan Anda itu tidak beretika atau tidak menjalankan fungsi Anda sebagai orang yang ada di bawah sinode GBIS dengan sebenarnya. Ya, itu sebabnya Pendeta Ruben Marpaung itu kemudian dipecat. Nah, akhirnya saya mendapatkan informasi dari seorang pendeta dari GPDI, teman saya, bahwa Pendeta Ruben Marpaung itu sudah bergabung dengan GPSDI, Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia. Dan GPSDI ini adalah gereja memang yang kalau saya telusuri mengajarkan Wanes kelihatannya, karena mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Saudara bisa mengecek itu di dalam website atau di Google ya. Saudara bisa temukan GPSDI, bagaimana doktrin GPSDI. Dan saya juga punya seorang teman GPSDI yang juga menolak Trinitas, sudah berbicara dengan saya, sehingga saya tahu ini adalah gereja Pantai Costa yang menolak doktrin Allah Tritunggal. Nah, kalau Pendeta Ruben Marpaung bergabung di GPSDI itu cocok. Dan itulah saran saya dari pertama, supaya Anda gabung di tempat atau gereja yang seasas. Kalau gabung di GPSDI cocok. Nah, kemudian tinggal seorang pendeta lagi, yaitu Pendeta Jerry Elim ya. Pendeta Jerry Elim sudah berdiskusi dengan saya juga secara live sebanyak 2 kali. Ada di channel saya ini, dan dia ternyata mengaku gembala sidang di GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Nah, sementara GPDI itu menganut doktrin Allah Tritunggal, dan Pendeta Jerry Elim ternyata ada di sana, ngajar Wanes terang-terangan, dia ngajar Wanes di sana. Kemudian
mengapa Pak Jerry Elim tetap ada di GPDI? Ya, sebaiknya keluar saja dari GPDI karena Anda sudah tidak sah sehingga GPDI. Keluar saja. Seperti yang dilakukan oleh Pendeta Heru Sabdono, Joshua Teo, mereka bagus sekali, mantap. Jangan nanti tunggu dipecat baru Anda Pak Jerry Elim keluar dari Gereja Pentakosta Indonesia. Jangan, lebih bagus mengundurkan diri sendiri sehingga itu lebih terhormat ketimbang Anda dipecat nanti ya, seperti Pendeta Ruben Marpaung, rekan Anda itu dipecat, itu secara tidak hormat dan itu merupakan suatu hal yang buruk bagi Anda. Termasuk Pendeta Erastus Sabdono sekarang sedang sementara diproses di BMPTKI. Dia sebagai ketua BMPTKKI, tapi karena ngajar sesat, ngajar salah, lalu kemudian para ketua-ketua STT berkumpul, ada ratusan STT berkumpul untuk ingin agar Pak Erastus mundur dari jabatannya sebagai ketua BMPTKKI. Tapi kelihatannya Pak Erastus masih ingin berada di sana, tidak mengindahkan yang menjadi keinginan daripada ketua-ketua STT, sehingga mau tidak mau ya dilakukan sebuah tindakan yang lebih tegas lagi di sana oleh para ketua STT, Dewan Pengawas daripada BMPTKI. Dan kita akan menanti bagaimana keputusan akhir daripada badan tersebut ya. Dan sebaiknya Pak Erastus mundur saja secara terhormat, mundur saja dibandingkan nanti pada akhirnya Anda akan diberhentikan secara tidak hormat nanti ya, diberhentikan secara paksa. Lebih bagus mundur saja, itu lebih terhormat ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kalau Anda ngajar sesat, menolak Tritunggal, mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat, sebaiknya keluar saja dari gereja yang berasaskan Trinitarian. Silakan angkat kaki dari sana dan silakan bergabung dengan gereja-gereja yang seasas dengan Anda. Misalnya gereja Oneness ada GPSDI, ada gereja Allah Esa, kalau nggak salah itu gerejanya Kristi de Pari itu. Silakan gabung sana, atau Anda buat sinode sendiri, buat gereja sendiri untuk di mana bisa bebas memberikan pengajaran Oneness Anda itu, pengajaran Unitarian dan sebagainya. Oke, ini saran saya. Ketimbang Anda itu nanti dipecat secara tidak terhormat dan itu sangat-sangat memalukan bagi diri Anda sendiri.